Dulu deh, buat nanti bandingin. Mana Ska? Itu ya. Cuman dari atas, wah, wih keren juga. Layarnya bagus sih. Layarnya gue suka. Halo semuanya, selamat datang di channel Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen unboxing kamera baru lagi yang cukup meracuni gue. Walaupun ini lumayan berat ya buat belinya, karena ini kita tidak dapat early access atau apapun. Kalian kalau mau beli udah ready juga, kita tag produknya juga ada di deskripsi gitu ya. Dan ya gue beli sendiri dengan harga 14 juta rupiah gitu ya, untuk sebuah action cam. Salahnya gue, harusnya kita nanti ada pembanding, tapi ya nanti kita ambil aja lah, nggak masalah. Tapi langsung aja kita unboxing. Di sini ada sebuah GoPro Mission 1 Pro. Jadi bener-bener seru banget. Tapi sebelum kita masuk, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi atau pengen maksimalin kamera kalian, mungkin kalian pengguna kamera mirrorless, boleh cek kelas-kelas ekspres yang ada di bosandiklas.id. Dimana kelasnya murah-murah banget dan di dalamnya kalian langsung diajarkan dengan praktek, nggak kebanyakan teori, praktek yang bisa langsung kalian ikutin. So langsung aja kalian cek, mumpung kelasnya juga masih murah-murah banget. Gue kasih cardnya di situ biar kalian gampang buat main ke bosandiklas.id. Oke, sekarang kita akan buka. Dia agak lucu ya, packagingnya ada di plastikin gini, atau ini dari tokonya mungkin tempat gue beli, tapi ya packaging utamanya juga lucu. Ini dapat bukunya di luar, lalu dapat kartu garansi. Ini kartu garansi, oh iya bener, kartu garansi gitu ya. Dan dia terbungkus yang dulu kayak gini nggak sih waktu kita beli? Tapi kayaknya memang gue jadi di memori gue kayak ada bungkusan-bungkusannya gitu sih. Tapi ya itu udah lama soalnya. Itu kayak tahun 2000 berapa ya? Yang kita GoPro Hero 11 harusnya ada di situ. Mungkin dulu deh buat nanti bandingin. Mana Ska? Itu ya. Nanti buat kita bandingin nih GoPro yang lama ada di sini. Ini Qatar udah harusnya nggak butuh. Kita buka. Nah, mahal tapi gue excited gitu. Gue demen banget lihat. Mission 1 Pro. Oke, kayaknya bukanya dari sini nih, ada ininya. Yang bikin gue excited adalah fitur slow motionnya. Ya karena dia udah pakai sensor 1 inch juga, which is paling gede berarti dari action cam lain yang ada di pasaran sekarang. Dan ya slow mo-nya dia untuk Full HD bisa sampai 1000 fps gitu ya, 960. Dan 2K-nya, Full HD soalnya jelek kalau gue lihat. 2K-nya itu sampai 480 fps. Dan sayangnya jarang yang ngetes di 2K-nya tersebut. Jadi gue pengen nyobain, harusnya proper. Kenapa harus begini dia bentuk-bentuk kayak? Ininya kotak, ininya begini. Dan ya udahlah, kardusnya nggak ada fitur apa-apa buat kita iniin. Gua rasa kita udah bahas berkali-kali juga, kalian juga udah tahu. Baik, akalnya gitu ya. Oke, ini adalah your camera must be updated before you can use it. Jadi kayaknya kita tidak bisa langsung kasih. Kalian tungguin, kita usahakan review dalam waktu dekat, tapi hasilnya mungkin nanti sekalian pas reviewnya gitu ya. Sekarang kita impression apa aja yang kita dapat di dalam box. Nih ada kertas-kertas, ada stiker, lalu ini aksesorisnya dapat C, lens hood. Ya, GoPro lah aksesorisnya ala kadarnya gitu ya. Ini yang Mission 1 Pro, dia ada Mission 1 yang biasa. Kalau gue lihat di e-commerce gitu ya. Sama dia ada Mission 1 Pro yang grip series. Tapi yang ILS atau yang interchangeable lens yang kita bisa guna ganti lensa itu belum ada gitu ya. Ini biasa nih mounting-mountingan GoPro. Harusnya kita masih banyak yang ada juga sih dari GoPro kita yang lama. Ini baterainya. Kita cuma dapat satu baterai kah? Apa di kamera udah ada baterai ya? Oke. Satu baterai di harga 14 juta sih. Enduro 2. Gue nggak tahu deh. Kemarin tuh GoPro di seri 13 kan ganti baterai ya. Apakah dia udah pakai Enduro 2? Apakah sama baterai dengan yang ini? Yang jelas kita nggak bisa switching baterai dengan GoPro Hero 11 kita gitu. Karena beda. Generasinya udah beda terlalu jauh. Dan kemarin di 13 ganti baterai. Nah itu doang di situ. Ini dia GoPro-nya. Gue sih langsung merasakan kayaknya ukurannya lebih besar ya. Wah, mana lagi? Your camera must be updated before you use it. Ini banget ya, kayak jangan pakai dulu guys. Tapi kita impresi fisik dulu aja lah. Nah, dia di sisi bawahnya
Ada biasa finger mount khas GoPro, tapi dia langsung ada quarter mount juga. Ya mereka sudah belajar lah, udah seharusnya. Tapi kalau lihat bentuk ininya kayaknya dia ada quick release-nya juga nih. Kok bentuknya gini ya? Kayak ala-ala DJI cekrek-cekrek gitu. Ada nggak sih? Gue waktu trailernya lupa. Tapi maksudnya lihat deh, ini di samping kanan kirinya kayak locking mechanism gitu di ujungnya. Dia nggak full gitu, tuh kayak ada buat kait di situ. Ya pokoknya itulah. Lalu do not open, mic drain, not a door. Oh, oke. Lu biarin dulu. Nah, lihat perbedaannya. Cukup terlihat menurut gua. Ini lebih panjang, tapi kalau dari segi tinggi sih mirip ya. Cuman dari atas, wah. Karena dia bawa sensor yang gede. Ini sensor kecil banget by the way. 1/2,3 ya kalau nggak salah. Kecil banget. Ini udah 1 inch gitu kan. Dan ya emang udah seharusnya lah, lihat tuh kamera bump-nya. Bedanya jauh banget. Dan ya waktu zamannya sih ini dia belum ada quarter 20 mount, cuma si finger mount. Nah ini buat pembanding nih, ini kan rata gitu ujungnya. Sedangkan di sini tuh ujungnya kayak ada satu mekanisme gitu. Kayak ada quick release-nya. Tapi kita tidak tahu karena di sini tidak ada aksesoris apa-apa lagi. Ya GoPro sih, dari dulu GoPro tuh memang mahal dan aksesorisnya memang agak minim yang didapat. Cuman banyak aksesoris kompatibel yang lumayan murah lah dari third party-nya gitu ya. Tapi ya sekarang kita banyak dari DJI, dari Insta360 harusnya kompatibel juga karena di sini sudah ada quarter 20 mount. Dan ya baterainya berarti cuma 14 juta loh ini. Kalau lu beli mirrorless sih saran dari gua ada XM5 gitu ya. Kalau lu nggak terlalu tadi lu abis syuting pocketnya mana sih? Pocket juga oke gitu ya kalau lu buat bikin konten. Pocket 4P kita udah bahas juga, masih lebih murah dari GoPro ini gitu. Dan ya gue purely kepo karena ini action cam aja sih, action cam dengan sensor paling gede dan klaim yang banyak gitu kan. Dan slow-mo-nya kita bakal tes segila itu apa enggak. Tapi kalau ingat harga 14 juta tuh suka bikin sakit. Kalau lu nggak terlalu peduli sama duit nothing lah buat kalian. Silahkan beli aja gitu ya. Kita udah tag produknya juga, tapi kita belum bisa bilang ini worth it atau enggak buat kalian beli karena kita belum coba juga. Jadi silahkan ditunggu gitu. Tapi kalau udah banyak duit ya silahkan aja. Bang lu banyak duit dong udah beli. Enggak, kalau kita kan gara-gara, wih keren juga. Layarnya bagus sih. Layarnya gue suka. Kalau kita kan gara-gara buat bikin konten guys gitu. Itu sebenarnya gue masuk yang 14 juta tuh sangat banding-bandingkan dengan hal-hal lain gitu ya. Ya kayak ke Pocket 4P, Insta360 Luna gitu kan. Lalu kita bandingin juga dengan, apalagi kalau sesama action cam gitu ya. Lu bisa beli Action 6, nah. Lalu lu bisa beli Action 5 Pro juga masih sangat bagus gitu kan. Atau kalau lu mau yang kecil-kecil, action cam-nya bisa Osmo Nano. Tapi ya buat sekarang, kita ngetesin. Layarnya sih bagus banget sih. Tapi gue harus update dulu nggak sih? SD card cek, baterai cek 20% live. SD card nggak ada, gue disuruh. Oh jadi gue kalau mau update, gue harus ada SD card juga gitu. Jadi di sini bener-bener nggak ada memori internal lagi ya. Dimana brand-brand China ngedepanin memori internal. Ya, sedikit masukan. Udah cuma bisa gini doang guys. Kita update-nya nanti ya. Ini video biar cepet aja. Tapi gue usahain kita bisa bikin video-video lanjutan seputar GoPro ini lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Tapi untuk sekarang ya ini aja. Impression gue slide atas nih. Tuh. GoPro Mission 1 Pro. Ini style-nya nggak tahu deh ini buat ngilangin panas apa gimana ya. Kayak buat pendingin gitu. Apalagi kayak buat di komen. Udah kali ya? Itu aja buat video kali ini. Dan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Suaranya sih tadi dahsyat banget sih. Terlalu berlebihan ya. Suaranya agak heboh gitu. Dibandingkan GoPro yang biasa juga. Ya. Oke guys. Paling itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Dan ya kalian request aja lah. Kita mau tes bagian apa aja untuk si GoPro ini di kolom komentar. Oke, yang mau beli cek deskripsi. Yang mau upgrade skill, cek bosan di kelas.id. Oke, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa berkarya.